Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah sampai di pertemuan selanjutnya pada cerita Nabi Ibrahim menggunakan kitab Qasasul Anbiya lil Atfal, kisah-kisah para nabi untuk anak-anak. Man Rabbi, sekarang judulnya siapa Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Jadi saya ingatkan bahwa kitab ini digunakan oleh ulama-ulama yang ada di India dahulu untuk mengajarkan anak-anak kecil belajar bahasa Arab. Man Rabbi, siapa Tuhanku. Jadi kalimat-kalimat di sini itu masih simple, jadi pas untuk dipakai belajar buat anak-anak. Wadata lailatin ra'a Ibrahimu kaukaban, pada satu malam melihatlah oleh Nabi Ibrahim kaukaban, akan satu bintang. Faqala, maka berkatalah Nabi Ibrahim, hadza Rabbi, bermula inilah Tuhanku. Jadi karena saat itu Nabi Ibrahim belum diangkat jadi nabi, bahkan agamanya yang Hanif itu masih berasal dari itu dari fitrahnya lah. Itu masih berasal dari fitrahnya untuk tidak mengikuti agama orang-orang yang ada di sekelilingnya. Walamma ghabal kaukabu, manakala telah hilang, ghaba menjadi gaib, telah hilanglah oleh bintang. Qala Ibrahim, maka berkatalah Nabi Ibrahim, tidak mungkin Tuhan itu hilang. Hadza laisa bi rabbi, tidak mungkin ini menjadi Tuhanku, kepada bintangnya itu maksudnya. Wa ra'a Ibrahimul qamara faqala, dan melihatlah oleh Ibrahim akan bulan. Faqala, dan berkata, hadza rabbi, bermula inilah Tuhanku. Mungkin dikiranya lebih besar ketika bernama inilah Tuhanku yang lebih kuat. Walamma ghabal qamaru, dan manakala telah bersembunyilah bulan itu. Qala Ibrahim, berkata Nabi Ibrahim, tidak mungkin ini Tuhanku. Hadza laisa bi rabbi, tidak mungkin, tidaklah ini Tuhanku maksudnya. Wa tala'at asy-syamsu, ketika semalaman sudah melihat bintang, sudah melihat bulan, ketika keduanya sudah lenyap, muncullah matahari. Faqala Ibrahim, maka berkatalah Nabi Ibrahim, hadza rabbi hadza akbar, bermula ini Tuhanku lah, bermula inilah Tuhanku, ini yang paling besar. Ini matahari ini mempunyai cahaya yang kuat, mungkin inilah Tuhanku. Walamma ghabat asy-syamsu fil laili, qala Ibrahim, hadza laysa bi rabbi, manakala telah hilanglah matahari pada waktu malam, berkatalah Ibrahim, tidak mungkin ini menjadi Tuhanku, tidak mungkin Tuhanku itu hilang, tidak mungkin Tuhanku itu muncul setengah hari dan tidak muncul setengah hari lah gitu. Innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Tuhanku itu maha hidup, la yamut, tidak akan mati. Jadi di sini walaupun Nabi Ibrahim belum mengenal Allah, akan tetapi bahasanya tetap menggunakan Allah. Innallaha hayyun, sesungguhnya Tuhanku itulah maksudnya. Innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah itu maha hidup, la yamut, tidak akan mati dianya Allah. Innallaha baqin la yaghib, sesungguhnya Allah Tuhan itu abadi, la yaghib, kekal, abadi, kekal. Jadi ada perbedaan abadi dan kekal. Kalau abadi itu dia abadi
tetapi ada permulaannya. Sedangkan Allah itu dia kekal tanpa ada permulaan dan tanpa ada pengakhiran. Seperti yang ada di kitab-kitab sifat 20. La yaghib, yang Tuhanku kekal itu tidak akan hilang. Seperti kasus ketiga tadi benda itu. Innallaha qawiyyun la yaghlibu syai'un. Sungguhnya Allah itu maha kuat, tidak mengalahkan akan Allah itu sesuatu. Jadi Allah itu tidak akan dikalahkan oleh sesuatu pun. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Ya, ketika belum menemukan satu jalan kebenaran, ia masih berusaha berjihad untuk mengetahui siapa Tuhan yang patut disembah. Tentunya ini berdasarkan kisah-kisah agama Islam. Wal kaukabu dhaifun yaghlibuhu subhu, dan bermula bintang-bintang itu. Jadi kaukab di sini ini masih bentuk isim mufrad. Kaukab ini kawakib. Wal kaukabu dhaifun, dan bermula bintang itu dhaifun, itu lemah. Kenapa? Yaghlibuhu subuh. Bintang itu dikalahkan oleh subuh. Jadi kalau sudah subuh maka hilanglah bintang. Wal qamaru dhaifun, dan bermula bulan itu lemah juga. Kenapa? Taghlibuhu syamsu. Jadi matahari itu akan mengalahkan bulan. Contohnya kalau ketika di pagi hari misalnya, memang kita bisa melihat bulan saat itu, akan tetapi cahayanya sangat redup dikalahkan oleh cahaya matahari. Berbeda kalau di malam hari, maka cahaya bulan itu akan sedikit lebih terang. Tetapi kalau kita pelajari, itu pun karena sinar matahari lah yang membuatnya terang. Itu adalah pantulan refleksi daripada cahaya matahari yang pernah menyinari bulan itu ketika di siang hari. Kalau kita belajar sedikit astronomi maka akan mengerti. Wal qamaru wasyamsu, dan bermula matahari itu dhaifatun, itu lemah juga. Nah, jadi di sini dibedakan kaukabud dhaifun wal qamaru dhaifun, sedangkan matahari dhaifah menggunakan muannas. Yaghlibuhal lailu, mengalahkan akan matahari itu oleh malam. Jadi di sini kalau sudah datang malam maka menghilanglah matahari, maka kalahlah matahari itu, hilanglah. Sedangkan Allah itu tidak pernah hilang, tidak pernah tersembunyi. Wa yaghlibuhal ghaim, dan mengalahkan matahari itu juga oleh mendung. Walaupun belum sampai malam, tetapi kalau sudah mendung datang di pagi atau siang hari, maka matahari pun akan tertutup, tidak bisa menampakkan dirinya. Wala yansurunil kaukabu li'annahu dhaifun, dan tidak akanlah bisa menolong akan aku oleh bintang itu, karena dia adalah bintang yang lemah, makhluk yang lemah. Wala yansurunil qamar, dan tidak akan bisa menolong aku akan bulan. Kenapa? Li'annahu dhaifun, karena bahwasanya bulan itu lemah. Wala tansurini syamsu, dan tidak akan bisa menolong akan aku oleh matahari. Kenapa? Li'annaha dhaifah, karena matahari itu pun juga lemah. Wa yansurunillah, dan yang bisa menolong aku itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annallaha hayyun la yamut, karena bahwasanya Allah itu maha hidup yang tidak akan mati dianya Allah. Wa baqin la yaghib, dan maha kekal. La yaghib, tidak akan pernah hilang gitu. Wa qawiyyun, dan maha kuat. La yaghlibuhu syai'un, yang tidak mengalahkannya oleh sesuatu pun. Rabbillaha. Nah, di sini ditemukanlah, setelah berpikir, setelah mencurahkan isi pikirannya, maka Rabbillah, Rabbi Allah, Rabbillah bermula Rabbillah, Rabbi Allah di sini tulisannya nanti jadi nasab. Wa arafa Ibrahim anallaha rabbuhu, dan mengenallah oleh Nabi Ibrahim
bahwasanya Allah itulah Tuhannya. Li'annallaha hayyun la yamut, bahwasanya Allah itu maha hidup yang tidak akan mati, dianya Allah. Wa annallaha baqin la yaghib. Ini kan diulang-ulang terus kalimatnya agar apa namanya, memang sesuai dengan mukadimah dari kitab ini, banyak melakukan pengulangan. Wa annallaha baqin, bahwasanya Allah itu maha kekal, la yaghib, tidak akan hilang dianya Allah. Wa annallaha qawiyyun, bahwasanya Allah itu maha kuat, la yaghlibuhu syai'un, tidak akan mengalahkannya dia Allah akan oleh sesuatu. Wa arafa Ibrahim, dan mengenallah Ibrahim dan tahulah Ibrahim itu annallaha rabbul annallaha rabbul kaukab, bahwasanya Allah itulah yang menciptakan bintang. Jadi Rabb di sini bermakna khaliq, bahwasanya Allah itulah yang menciptakan bintang-bintang, al-kawakib lah gitu. Wa annallaha rabbul qamar, dan bahwasanya Allah itulah dialah zat yang menciptakan bulan. Wa annallaha rabbus syamsi, yang menciptakan matahari. Wa annallaha rabbul alamin, bahwasanya Allah itu Tuhan sekalian alam yang mengatur segala alam ini. Jadi Rabb di sini yang murabbi gitu kan, yang mengatur lah gitu. Wa hadallahu Ibrahim, dan memberikan hidayah lah oleh Allah akan Nabi Ibrahim, wa ja'alahu nabiyyan wa khalila, dan Allah menjadikannya seorang nabi dan menjadikannya orang-orang yang dikasihi. Khalil di sini bermakna kekasih. Wa amarallahu Ibrahim, dan memerintahkan oleh Allah itu akan Nabi Ibrahim dengan apa diperintahkan, an yad'uwa qaumahu wa yamna'ahum min ibadatil asnam, yaitu untuk mengajak kepada kaumnya dan mencegah mereka daripada melakukan ibadah kepada patung-patung. Satu judul lagi, dakwatu Ibrahim. Nah, dimulailah dakwahnya Nabi Ibrahim setelah menemukan Tuhan, lalu diperintahkanlah oleh Allah. Wa da'a Ibrahim qaumahu, mengajaklah oleh Ibrahim akan kaumnya, ilallahi, kepada Allah, wa mana'ahum min ibadatil asnam, dan mencegah mereka daripada beribadah kepada patung-patung. Qala Ibrahim liqaumihi, berkatalah Nabi Ibrahim kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Qalu na'budu asnaman, mereka menjawab, kami menyembah patung, kami menyembah sebuah berhala gitu. Ya, meskipun Nabi Ibrahim tahu, akan tetapi karena di sini beliau berdakwah, qala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim melanjutkan, hal yasma'unakum idz tad'un, apakah patung-patung itu akan mendengar kalian idz tad'un, apabila kalian berdoa, apabila kalian meminta, aw yanfa'unakum aw yadurun, atau apakah patung-patung itu, berhala itu akan memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian. Qalu, mereka menjawab, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, akan tetapi kami sudah dapati nenek moyang kami, bapak-bapak kami, kadzalika, begitu juga, yaf'alun, begitulah yang mereka kerjakan. Qala Ibrahim, fa ana la a'budu hadhil asnam, maka bermula aku la a'budu, tidak akan menyembah akan patung-patung ini. Jadi di sini mereka beralasan, kami sudah dapati bapak-bapak kami itu melakukan hal yang demikian, maka kami pun akan melakukan yang demikian. Ingat cerita saya yang pertama, ketika zaman belum diutus Nabi Idris, itu memang karena setelah beberapa generasi itu orang-orang lupa dengan niat apa orang-orang soleh dahulu membuat patung, yaitu untuk mengobati rasa rindu mereka kepada ulama-ulamanya yang lain yang lebih besar. Akan tetapi mereka ketika generasi selanjutnya sudah lupa, mereka melihat bapaknya mengangguk, maka mereka akan melebihi daripada mengangguk, yaitu sujud. Nah, ketika generasi selanjutnya mereka melihat bapaknya sujud, maka mereka itu akan lebih dari sujud, yaitu menyembahnya.
bal ana aduun li hadhil asnam, bahkan aku ini adalah musuh bagi ini patung. Ana a'budu rabbal alamin, aku itu menyembah akan Tuhan semesta alam. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang telah menciptakan aku fahuwa yahdin, maka bermula dialah yang memberikan aku petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, dan bermula dialah yang memberikan aku makan, wa yaskin, dan memberikan aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Tuhanku yang memberikan aku kesembuhan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dialah yang mematikanku kemudian menghidupkanku. Wa innal asnam, dan sungguh berhala-berhala la takhluqu wa la tahdi, tidak bisa menciptakan sesuatu dan tidak pula memberikan hidayah. Wa innaha la tut'imu ahadan wa la tasqi, dan sungguhnya dia berhala-berhala itu tidak bisa memberikan makan seseorang pun, wa la tasqi, dan tidak bisa memberikan minum. Wa idza marida ahadun fahiya la tashfi, apabila ada seseorang yang sakit maka ia berhala itu tidak akan mampu untuk menyembuhkan. Wa innaha la tumitu ahadan wa la tuhyi, dan ia berhala itu tidak akan mampu, tidak akan sanggup menghidupkan satu orang yang mati, wa la tuhyi, dan tidak akan mampu untuk mematikan. Di sini kita bisa melihat bagaimana kekuatan tauhid daripada Nabi Ibrahim ketika ia sudah diperintahkan Allah di dalam berdakwah. Lanjutnya di sini amamal mulk, di depan kerajaan. Selanjutnya ini akan kita bahas. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.